Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham yang kembali diakumulasi. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham Adro, tentunya dengan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendaftar dengan linknya ada di kolom deskripsi tentunya. Oke guys, jadi untuk saham Adro ya di hari Kamis kemarin ketika close market ya, karena hari ini Jumat itu marketnya libur ya karena tanggal merah. Jadi untuk Adro kita lihat di hari Kamis kemarin masih close di harga yang sama di Rp1.800 per saham, alias kita lihat memang masih cukup sideways. Nah untuk teman-teman yang mungkin masih hold Adro dan juga floating loss ya, karena kita melihat bahwa Adro ini sempat turun ya di bawah level supportnya di bawah 2000-an. Jadi untuk Adro sendiri bahkan sempat ke 1600. Nah, kita lihat hari ini Kamis ya kemarin itu ada akumulasi guys ya, terutama dari KIPD dan juga IF. Itu adalah investor domestik ya. Jadi akumulasi yang terjadi di Adro adalah dari investor domestik. Nah, dari KI kita lihat cukup besar ya akumulasinya 35,3 miliar. Ini bisa teman-teman lihat ya di bandar detektor yang ada di Stockbit Sekuritas. Karena ini akan memudahkan analisa kita ya. Sebelum kita membeli saham, teman-teman perhatikan dulu akumulasi, baik itu dari domestik ataupun dari foreign. Nah, untuk asingnya kita lihat di sini masih ada net sell ya guys ya. Dari ZP, KZ dan juga AK, net sell asing mencapai 36 miliar untuk saham Adro. Jadi memang bukan hanya Adro ya yang masih di net sell asing, tapi untuk saham-saham perbankan besar atau big banks juga masih didistribusi asing. Jadi cukup wajar ya untuk saham-saham yang ada di IHSG belum naik terlalu tinggi karena memang kebanyakan masih di net sell asing. Namun Adro kita lihat dari area low-nya ini sudah naik ya sampai di 1800-an ya, dari 1620 sudah naik sekitar 11%. Jadi kalau misal teman-teman sudah ada yang cuan 10% dan mungkin ya mau take profit terlebih dahulu untuk nanti re-entry kembali buy on weakness lagi di harga bawah, ya silahkan saja gitu ya, tergantung dari money management masing-masing ya, karena ada beberapa investor yang melihat bahwa dampak dari perang dagang itu akan cukup panjang gitu ya, dan akan berdampak juga untuk lebih banyak impor yang akan dilakukan oleh Indonesia ya. Meskipun kita lihat penundaan tarif untuk Indonesia berlaku 90 hari dan tarifnya juga diturunkan ya dari 32% menjadi 10%, dan kemarin delegasi dari Indonesia juga sudah terbang ya ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi kembali. Nah, jadi untuk saham-saham di IHSG ya, termasuk Adro, teman-teman yang mau invest jangka panjang memang harus lebih banyak bersabar ya, karena belum ada tanda-tanda sentimen positif lagi selain dari penundaan tarif kemarin gitu ya. Dan padahal kita pun melihat ya investor asingnya masih enggan untuk masuk lagi ke emerging market, termasuk ke IHSG ya, ke saham-saham Indonesia, dikarenakan memang rupiah kita juga terus melemah gitu guys. Jadi masih berada di sekitar 16.800 ya, hampir di 17.000 per 1 USD-nya. So untuk Adro sendiri apakah akan ada retrace ya, atau akan ada koreksi yang lebih dalam lagi? Kalau misalkan pun demikian ya, ada area higher low, teman-teman bisa entry kembali. Kita akan incar di sekitar 1620 ya, sampai di sekitar 1700-an ya. Di bawah 1700 berarti teman-teman dikasih harga yang lebih murah lagi untuk beli saham Adro kembali. Dan juga bisa teman-teman manfaatkan tentunya untuk melakukan averaging down. Untuk dividen final di tahun 2025 ini, saya sih masih optimis ya bahwa Adro masih akan bisa bagi dividen. Ya, semoga saja ya hal itu juga menjadi salah satu kepentingan ya dari pengendali Adro-nya, agar Adro bisa bagi dividen di tahun ini. Agar supaya teman-teman yang masih hold Adro-nya bisa dapat dividen tentunya. Oke guys, selanjutnya kita bahas AADI ya. Kemarin kita juga sudah prediksikan ya untuk saham Adro dan juga AADI ya, teman-teman silahkan dilihat ya prediksi kita tentang kedua saham ini. Nah, untuk AADI sendiri kalau misalkan kita lihat di prospektus ya, memang dia bagi dividennya itu dari tutup buku 2025. Jadi untuk full year dulu nih mendapatkan laba di 2025, baru nanti akan bagi dividen. Tapi semoga saja akan bagi dividen interim di akhir tahun ini yang nantinya akan masuk ke dividen interim 2025 gitu ya.
Jadi kita sih berharap di akhir tahun 2025 ini akan bagi dividen interim ya. Sebelum nantinya di tahun 2026 bagi dividen final. Oke, sini untuk ADI ada koreksi 1%, close di Rp6.850 per saham. Nah, sebenarnya ketika ada normal correction, bahkan teman-teman juga bisa beli lagi ya di harga bawah, mungkin bisa incar di sekitar 6.500 ya, dekat dengan zona sideways sebelumnya. Ataupun ya, jika memang kembali turun, teman-teman bisa incar di bawah 6.000 ya, karena area low-nya, ya jika teman-teman ingin beli di bawah support, maka teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah, yaitu di sekitar 5.600, 5.700-an. Tapi menurut saya pribadi ya akan sulit ya AD-nya turun jika masih ada akumulasi seperti ini. Nah, jadi hari Kamis tanggal 17 April kemarin ternyata masih ada akumulasi ya, terutama dari BB, ZP dan juga GR. Asingnya juga ada akumulasi ya, jadi cukup menarik untuk saham ADI. Coba kita lihat ya. Kita lihat ke investor asingnya dulu. Asing di sini ada normal akumulasi, terutama dari ZP, YU, dan juga AK. Ya, 1,3 miliar untuk net buy asing di saham ADI. Sedangkan untuk domestik ya, kita lihat juga ada akumulasi, terutama dari BB, GR versi domestik. Nah, ini sebenarnya adalah view yang cukup menarik ya untuk saham ADI. Sekali lagi untuk dividen final 2025 ya, nanti akan dibagikan di tahun 2026 guys. Jadi bukan di pertengahan tahun ini ya, tapi kembali lagi karena semua ya keputusan terkait dengan dividen adalah kepentingan pengendali. Jadi nanti kita lihat ya. Tapi kita cukup optimis bahwa ADI ini ya semoga bisa bagi dividen di akhir tahun ya sebagai dividen interim seperti itu. Kita lanjut ke saham BRIS guys. Untuk BRIS ada kenaikan 4,4% di hari Kamis ya di closing minggu ini di level Rp2.570 per saham. Cukup menarik ya karena BRIS ternyata bisa lanjut naik lagi bahkan setelah sebelumnya mencapai di bawah level supportnya ya. Jadi ada dua bottom ya di sini ya alias double bottom. Kita lihat ya di sekitar 2000-an. Dan untuk BRIS sendiri ya ketika dia breakout di atas 2100 ya teman-teman sebenarnya bisa entry ya sekitar 2170 sampai di 2200-an untuk trend following di saham BRIS-nya. Secara fundamental sebenarnya BRIS ini masih oke ya. Jadi teman-teman ya kalau untuk buy on weakness ya jangan terlalu khawatir. Dan juga BRIS ini masih bisa bagi dividen. Untuk BRIS ada akumulasi yang cukup besar terutama dari BB, YU, ZP, dan DR. Asing juga masuk ya 9,8 miliar. Namun dari money flow-nya kita lihat memang akumulasi asing juga belum terlalu besar. Ya sejalan dengan net sell-nya di saham big banks. Jadi memang tipikal investor asing itu kalau misalkan kursnya masih melemah ya, maka akumulasinya juga akan terbatas. Nah, jadi akumulasi ada BB, ZP, YU ya dari asing ya, sedangkan domestik kita lihat cukup netral ya, ada akumulasi dari BB, YU, DR, namun YPX, LCC distribusi. Dan kita lihat beberapa investor retail mulai jualan ya, YPX, LCC, GRPD ini bisa digunakan oleh investor retail, ada XC juga di sini ya dan juga SQ. Nah, jadi untuk BRIS ya untuk teman-teman yang masih hold dari harga bawah silakan lanjut di hold ya. Semoga di hari Senin depan bisa lanjut naik lagi. Karena kita melihat sudah banyak retail yang take profit dan semoga asingnya nanti bisa akumulasi kembali ya sehingga harga sahamnya naik dan teman-teman bisa take profit di harga yang lebih tinggi. Kita lanjut ke BTPS guys. Untuk BTPS ya kita prediksikan yieldnya akan di sekitar 7,5% ya di area supportnya di sekitar 850 sampai di 900-an. Untuk di closing minggu ini di Rp955 per saham, kemarin ada koreksi 3%-an. Dan kita lihat ya ternyata ada akumulasi dari asing guys. Jadi meskipun harganya turun ya 3%, ada normal correction, tapi kita lihat BTPS ternyata malah diakumulasi terutama dari AK, NI, YJ, TP, ZP, dan juga BK. Ya, ini banyak sekali investor asing ya yang akumulasi, sedangkan retailnya dan juga domestik di sini ada jualan ya atau take profit. Ada YP, XL, CC, lalu ada XC dan juga PD. Kenapa saya bilang ini take profit? Karena posisinya memang sudah naik dari harga terendahnya. Ya jadi teman-teman ya kalau misalkan ada yang bilang oh retail cut loss, enggak semua. Tidak semua retail itu cut loss guys. Ya ada juga yang memang sudah terbiasa trading ya. Mereka buy on weakness, beli di harga bawah, bahkan di bawah level support pun mereka berani gitu ya. Dan bahkan mereka juga money manajemennya sangat bagus. Biasanya kalau misalkan turun kembali dan masih di batas toleransi ya untuk floating loss, maka mereka malah akan melakukan averaging down
gitu ya. Jadi ada buy 1, buy 2, dan bahkan mungkin ada buy 3. Dan setelah naik, nah ini kan BTPS naik ya dari harga 800-an sempat naik sampai di 1000-an. Ini sudah naik 22%, yang artinya kita melihat di sini retailnya kemungkinan adalah take profit ya. YP, XL, CC, XCPD di sini take profit ya di BTPS. Lalu bagaimana view untuk di minggu depan ya? BTPS sebenarnya untuk trend following masih oke ya karena asingnya masih akumulasi dan net buy 10,4 miliar. Tapi tentu saja ini adalah trade yang beresiko tinggi ya karena BTPS secara fundamental memang tidak lebih baik ya dibandingkan dengan saham big banks ataupun bank second liner lain. Contohnya seperti BNGA ya, lalu ada juga NISP dan lainnya ya. Secara fundamental memang BTPS ini ya bisa kita sebut ini ya bukan saham yang aman lah untuk long investing atau invest jangka panjang gitu. Jadi untuk BTPS cukup menarik untuk trading, namun untuk investasi ya ini bukan saham yang tepat ya. Teman-teman mungkin bisa pantau BNGA, NISP ya kalau misalkan mau invest jangka panjang atau bahkan mungkin BRIS dan BBTN. Kita lanjut ke BRPT guys ya, saham Bapak Prajogo Pangestu ya. Kita lihat untuk Bapak Prajogo Pangestu memang saham-sahamnya bergerak mix ya, tapi beberapa memang cukup sideways. Contohnya seperti brand Tepia ya, Cuan, lalu ada Tepia. Dan yang naik kita lihat ada BRPT ya, naik 4,7%, close di Rp765 per saham. Adanya akumulasi dari asing ya, di sini kita lihat ada big accumulation ya. Dan akumulasi ini dari asing ya, ada YU, DP, CPAI, dan juga LS. Sedangkan beberapa investor retail dan juga domestik terpantau jualan. Mereka juga take profit ya. Jadi kalau bisa ada yang bilang pahlawan bursa ya, sering cut loss, enggak semua guys ya. Tidak semua investor retail itu dia cut loss, ada juga yang take profit seperti itu mereka yang terbiasa ya dengan pola trading ya buy on weakness, beli di harga murah, jual di harga tinggi. Ya biasanya juga akan terpantau ya ketika orang-orang ini atau para trader ini melakukan take profit. Nah, BRPT kita lihat sudah naik 26% ya dari area low-nya di 600-an sudah naik sampai di 765. Ya, jadi sudah naik 26,3%. Ini merupakan kenaikan yang sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, ini baru tanda-tanda bullish reversal. Tapi untuk trader yang berani beli di harga bawah, maka ini sebenarnya adalah cuan yang tinggal di take profit saja, tinggal di sell saja. Maka mereka akan merealisasikan profit di atas 20%. Nah, itulah pentingnya ya kita menganalisa baik secara money flow dan juga teknikal, lalu kita menerapkan money management yang sesuai, yang cocok ya dengan style investasi kita. Maka ya kita mencari cuan sebesar-besarnya. Di atas 10% bagus, di atas 15% itu sangat oke, di atas 20% sudah lumayan besar, di atas 30% ya kalau misal teman-teman dapat cuan di atas 30% itu sudah sangat besar gitu ya. Karena orang hanya menghitung itu sebenarnya bukan per trade ya. Kadang orang menghitung itu annually atau 1 tahun, dalam range 1 tahun. Padahal tidak menutup kemungkinan ya kita mungkin cuan di bulan Oktober mungkin ya, tapi di Desember kita boncos lagi ataupun floating loss lagi, itu banyak sekali terjadi. Jadi ketika cuan, banyak orang yang dia itu malah ini ya, malah hanya di screenshot saja, ditunjukkan saja. Memang tidak ada yang salah dengan hal itu ya, meskipun memang ibaratnya seperti pamer gitu ya. Tapi di sisi lain, ya kalau misal tidak di take profit, ya untuk apa? Ya manfaatnya apa gitu loh. Maksudnya dipamer-pamer tapi tidak dirasakan manfaatnya itu untuk apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah cuan ya 30%, 40% ya segera di take profit. Kita lanjut ke Era Jaya guys. Untuk Era Jaya juga perlahan-lahan mulai naik ya, meskipun beberapa kali memang terjadi koreksi. Seperti di tanggal 15 April koreksi 2,4% dan di tanggal 17 April koreksi 0,4%. Dan Kamis kemarin juga koreksi ya 0,4% di level Rp422 per saham. Tapi kalau misalkan kita perhatikan ini sudah mulai ada kenaikan ya sebenarnya, meskipun memang naik turun ya. Sudah naik 23%-an untuk saham Era Jaya dari area low-nya di 345. Untuk Era ada akumulasi ya, terutama dari investor domestik. Di sini terpantau asingnya masih net sell. Jadi yang kita pantau juga adalah domestiknya yang akumulasi besar, terutama LG, NI, dan juga DP. Nah, ini yang biasanya dipantau ya.
top 3 sebagai buyer ini akan terus dipantau oleh para trader yang memang sudah terbiasa ya memantau akumulasi. Dan untuk asingnya ada net sell 720 jutaan saja untuk Era Jaya. Nah, memang masih apa ya, bisa dikatakan masih plus minus lah ya. Terkait dengan iPhone 16 yang akan masuk ke Indonesia ya, TKDN yang akan dilonggarkan dan impor yang akan diperbesar, saya rasa itu malah akan menguntungkan Amerika Serikat gitu ya, bukan menguntungkan Indonesia. Itu dari sisi bisnis ya, karena memang kita melihat kenaikan tarif untuk Indonesia juga cukup tinggi meskipun sudah diturunkan ya, tapi akan dilakukan negosiasi kembali. Jadi untuk saham Era Jaya kita lihat juga sebenarnya menarik ya. Teman-teman bisa buy on breakout di sekitar 430-an ya jika benar-benar naik lagi ya. Karena kita melihat bahwa akumulasi asing ini bahkan sudah terlihat ya di 10 April sampai di 16 April meskipun 17 April kemarin ada net sell 720 jutaan. Kita lanjut ke Unilever ya. Lagi-lagi tipikal dari Unilever ini adalah untuk trading jangka pendek atau jangka menengah. Ya bukan untuk invest jangka panjang ya, mirip-mirip dengan BTPS tadi. Nah, Unilever kita lihat masih close di harga yang sama di Rp1.320 per saham dan ada akumulasi yang cukup besar, tapi akumulasinya ini bukan dari asing ya, tapi dari domestik. Ya lagi-lagi kita bahas saham akumulasi tapi memang ya mayoritas akumulasinya dari domestik. Ada YU, YJ dan juga PD yang akumulasi besar tapi yang paling besar adalah YU ya 4,6 miliar. Sedangkan YPSQ XC ya guys ya di sini ada jualan ya atau ada take profit. Jadi kalau misalkan pun ya retail jualan ketika sudah ada kenaikan kita menganggap bahwa itu adalah take profit. Karena banyak orang yang berani nyemplung ya di harga bawah ketika buy on weakness, mereka itu sangat-sangat berani guys ketika terjadi huru-hara gitu ya, terjadi gejolak ya di market, ketika terjadi sentimen negatif, harga saham turun drastis gitu ya. Ada loh orang-orang yang memang mereka itu berani ya untuk masuk ya, untuk nyebur, untuk nyemplung di harga bawah, tapi ketika sudah naik ya mereka akan realisasikan profit. Ya terkadang orang-orang seperti ini itu tidak suka pamer. Dia itu terkadang hanya apa ya, ibaratnya bahkan di profilnya pun itu tidak menunjukkan wajah aslinya gitu ya. Di profile Stockbit ya misalkan ya hanya pakai animasi karakter saja ya, tidak menunjukkan wajah aslinya. Terkadang mereka yang cuannya itu disembunyikan ya, tidak digembor-gemborkan tapi mereka cuan. Nah, untuk Unilever sudah cuan 19% ya, which is sudah banyak orang yang cuan di atas 10% dan itu sangat-sangat bagus ya. Apalagi di saham sekelas Unilever ini yang memang harga sahamnya terus turun dan masih berada di bear market. Oke guys, kita akhiri ya pembahasan kita di video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.